Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ahmad Fauzian dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dari Universitas Diponegoro dengan NIM digit 40040323630064. Di sini saya akan menjelaskan dalam pengenalan bearings dalam mekatronika dan robotika. Oke. Nah, kita akan menjelaskan apa sih itu bearing. Bearing dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai bantalan, sering juga disebut dengan istilah lahar. Bearing adalah sebuah komponen mekanika yang berfungsi untuk membatasi gerak arah relatif antara dua atau lebih komponen mesin agar selalu bergerak pada arah yang diinginkan. Bearing juga menjaga poros atau shaft agar selalu berputar terhadap sumbu porosnya atau juga menjaga suatu komponen yang bergerak secara linear agar selalu berada pada jalurnya. Dalam bearing ini harus cukup kuat untuk memungkinkan poros serta elemen mesin lainnya bekerja dengan baik. Bearing ini dipasang pada as roda dan di tempat-tempat yang berputar lainnya seperti pintu otomatis, rolling, ataupun sebagainya. Nah, di sini ada bagian-bagian bearing. Dalam bagian bearing ini, yaitu ada berupa bearingnya tersendiri, dan ada seal, terus inner ring, cage, rolling element, outer ring, dan seal lagi. Oke, nah ini lebih lengkapnya. Seperti ini adalah elemen seal, ini ada outer ring, yaitu cincin luaran, yaitu ada rolling elements seperti bola-bola kecil yang terbuat dari baja. Terus dari sini ada cage, terus dari sini ada in ring, yaitu di dalam ring sini, dan ada seal lagi, seal berada di luarnya. Oke, dalam fungsi utama bearing ini berfungsi untuk mengurangi gaya gesekan agar pergerakan poros lebih halus untuk mendukung beban radial atau aksial, atau keduanya, menjaga posisi poros untuk mencegah eh, pergeseran, mengoptimalkan performa mesin dengan meningkatkan efisiensi dan menghemat energi, dan mengurangi keausan serta getaran atau menjaga stabilitas dan memperpanjang umur komponen sehingga mengurangi kebutuhan perawatan. Dalam prinsip kerja bearing adalah mengurangi gaya gesekan antara kedua komponen yang bergerak, biasanya antara poros dan rumah bearing, dengan menyediakan permukaan kontak yang halus atau elemen gelinding seperti bola atau roller. Saat poros berputar, bearing ini yaitu memiliki elemen gelinding di dalam bearing bergerak untuk mendistribusikan beban dan memungkinkan rotasi yang lancar dengan gaya gesekan yang minimal. Pelumasan ini sering digunakan untuk mengurangi gesekan lebih lanjut untuk mencegah keausan dan memperpanjang umur bearing. Karena bearing ini dia sangat diperlukan untuk pelumasan agar si putaran bearing itu agar lebih cepat dan lebih lancar. Oke. Untuk cara memilih bearing yang tepat, yaitu ada beberapa komponen yang harus kita teliti dalam sebuah bearing tersebut, yaitu untuk jenis beban. Dalam menentukan jenis beban ini yang akan ditanggung, radial, aksial, atau kombinasi atau keduanya dalam kapasitas beban. Pilih bearing dengan kapasitas beban yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Contohnya, untuk mengangkat barang-barang yang berat itu dibutuhkan seperti komponen bearing yang lebih kuat, lebih kokoh agar tidak mengurangi kerusakan dari sebuah bearing tersebut. Terus dan kecepatan operasi. Dalam kecepatan operasi ini, pastikan bearing ini mampu bekerja pada kecepatan rotasi yang diinginkan. Terus ada lingkungan operasi dan pelumasan. Nah, dalam pelumasan ini dia itu ada
pelumasan metode yang sesuai, yaitu biasanya digunakannya, dalam pelumasannya itu, seperti gemuk atau oli untuk mengurangi gesekan dan kehausan. Karena si bearing ini ketika dia, berputar, terus-menerus dia akan panas. Jadi untuk menguranginya itu kita, memakai gemuk atau oli. Nah, terus ada ukuran dan ruang tersedia. Nah, sesuaikan ukuran bearing ini sesuai dengan kebutuhan dalam pemasangan bearing yang ada. Nah, terus ada presisi dan kebisingan. Untuk aplikasi dengan kecepatan tinggi atau presisi tinggi, pilih bearing yang dengan toleransi yang sesuai dan tingkat kebisingannya yang rendah. Karena dalam sebuah komponen yang tepat bearing ini, ketika tidak, tepat atau ruangnya yang tidak tepat, dia akan, eee, berisik karena, tidak tidak presisi. Dan dan yang terakhir itu yaitu umur pakai dan perawatan. Nah, kita harus pertimbangkan dalam umur dan perawatan ini agar memperpanjang bearing tersebut, yaitu seperti pada pelumasan, gemuk, atau oli. Nah, agar kita itu bisa, dalam masa pakai bearing ini dan kemudahan perawatannya. Oke, next. Nah, untuk perawatan dan penyebab kegagalan bearing, yaitu pemelumasan yang tepat untuk mengurangi gaya gesekan dan keausan, pemasangan yang benar, hindari beban lebih, dan pembersihan berkala untuk mencegah si bearing tersebut tidak berkontaminasi yang bisa merusak bearing. Oke, untuk kesimpulannya yaitu bearing adalah komponen penting dalam sistem mekanik, termasuk robotika ataupun industri. Pemilihan bearing yang tepat itu tergantung pada beban, kecepatan, dan kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Untuk perawatan yang baik agar memperpanjang umur bearing dan meningkatkan efisiensi sistem. Untuk penggunaan bearing yang optimal dapat meningkatkan performa dan presisi dalam pengaplikasian mekanik. Eee, untuk selanjutnya kita akan, mengenal lagi dalam tipe-tipe bearing. Oke, ada dicek di video ini. Nah, di sini ada tipe bearing, yaitu rolling element bearing, dan plain bearing, fluid bearing, magnetic bearing, jewel bearing, flexure bearing, dan lainnya. Nah, perlu kita ketahui, ada berbagai banyak, tipe bearing yang sering digunakan yaitu ball bearing, yaitu karena ball bearing ini, dia itu yang berbentuk bulat untuk meminimalisir dalam sebuah beban agar, beban ini untuk, meningkatkan performa dan pengaplikasian mekanik. Nah, untuk selanjutnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.